Teman-teman pernah nggak ngelihat orang kulitnya kuning seperti ini, bahkan matanya berwarna kuning seperti ini? Paling sedih banget kalau ini dibiarkan dan nggak pernah diperiksain ke dokter karena merasa badannya sehat-sehat aja. Padahal perubahan warna kuning ini adalah alarm dari tubuh yang nggak boleh diabaikan nih teman-teman. Kok bisa? Dalam kedokteran kita sebut sebagai jaundice. Jaundice adalah kondisi akibat bilirubin menumpuk dalam darah. Nah, bilirubin itu apa? Jadi, sel darah merah pada tubuh yang menutrisi seluruh tubuh kita setiap 120 hari akan dihancurkan dan digantikan dengan sel darah merah baru. Bilirubin adalah zat sisa dari pemecahan sel darah merah tersebut. Pada orang sehat, bilirubin akan diproses oleh hati dan dikeluarkan melalui air kencing maupun tinja yang membuat air kencing kita berwarna kuning dan tinja kita agak kecoklatan ya. Namun saat hati kita rusak, maka bilirubin tidak dapat diproses yang akhirnya menumpuk dalam darah menyebabkan perubahan warna kuning pada tubuh. Apalagi jika disertai gejala kelelahan, badan bengkak, gatal, demam, bahkan muncul jaring-jaring berwarna merah pada kulit. Maka ini mengindikasikan kerusakan hati serius pada tubuh. Padahal hati punya fungsi penting seperti mengeluarkan racun pada tubuh, mengatur glukosa, melawan infeksi, bahkan menyimpan zat besi. Lalu apa aja sih faktor gaya hidup yang bikin seseorang rentan terkena penyakit hati? Yang pertama, minum alkohol berlebihan. Asupan alkohol berlebihan sudah terbukti dapat menyebabkan kerusakan hati sehingga bikin tubuh mengalami hiperbilirubinemia atau meningkatnya kadar bilirubin pada darah. Alkohol juga merupakan salah satu penyebab hepatitis non-virus yang paling umum dan juga menjadi penyebab batu empedu, penyakit hati berlemak, dan sirosis hati. Yang kedua, penggunaan vitamin A berlebihan. Kebanyakan orang dewasa tuh hanya membutuhkan 1000 hingga 2000 unit international vitamin A per hari. Vitamin A lebih dari 40.000 IU per hari dapat menyebabkan peradangan hati dan fibrosis yang bermanifestasi menjadi penyakit kuning. Masalah jantung. Nah, kadang-kadang gagal jantung kongestif itu dapat menyebabkan penyakit kuning ringan nih teman-teman. Nah, lalu apa aja sih yang perlu dilakukan jika seseorang mengalami jaundice? Yang pertama, segera konsultasikan ke dokter. Sehingga teman-teman bisa segera melakukan pemeriksaan fungsi hati guna mengetahui lebih pasti penyebab dari jaundice ini. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti SGOT dan SGPT serta pemeriksaan fisik yang menyeluruh pada tubuh. Yang kedua, hindari makanan yang memperburuk kerusakan hati seperti makanan yang berlemak tinggi, santan, gorengan gitu ya, daging merah, minuman dan makanan yang manis-manis, es teler, brownies, es krim, makanan dan minuman yang mengandung gula pemanis buatan, obat-obatan herbal yang belum pasti khasiatnya, serta obat medis yang dapat merusak hati ini harus dihindari. Dan jika memang harus teman-teman konsumsi, harus diawasi dengan ketat oleh dokter sehingga dapat digunakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan fungsi hati. Teman-teman perlu mengkonsumsi makanan tinggi antioksidan seperti buah-buahan yang berwarna merah, kuning, ungu cerah. Ya, stroberi, semangka, anggur, nanas, pepaya, ini bagus untuk kesehatan hati. Sayur mayur, bawang putih mentah, makanan tinggi vitamin E seperti biji-bijian, biji almond, biji bunga matahari, biji kedelai, biji kacang hijau. Dan terakhir, mengkonsumsi makanan yang mengandung kurkumin. Kurkumin bisa didapatkan dari rimpang herbal ya, atau dalam bentuk kurkumin yang diambil dari ekstrak temulawak. Nah, sudah banyak penelitian meta-analisis yang membuktikan bahwa kurkumin tinggi antioksidan dan bersifat anti radang yang punya efek hepatoprotektif sehingga mencegah kerusakan hati. Saran saya, pilihlah kurkumin yang sudah dalam bentuk ekstrak.
Karena lebih mudah diserap oleh tubuh, dosisnya lebih terukur dan lebih higienis. Yang terakhir, menghindari kebiasaan yang dapat merusak hati. Seperti menghindari merokok, hindari minum alkohol, hindari makan-makan berlemak, hindari seks bebas, dan segera lakukan program penurunan berat badan jika teman-teman mengalami hati berlemak sehingga meningkatkan fungsi hati lebih baik. Apa aja sih jenis penyakit yang bikin kulit jadi kuning disebabkan oleh hati? Yang pertama, hepatitis. Hepatitis ini adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh banyak hal. Bisa disebabkan karena virus maupun non-virus. Penyebab virus seperti hepatitis A, B, C. Sedangkan hepatitis non-virus termasuk obat-obatan, alkohol, dan penyakit autoimun. Yang kedua, sirosis. Sirosis akibat jaringan parut yang luas pada hati sehingga mengurangi kemampuan hati untuk berfungsi. Sirosis juga penyebabnya banyak, bisa karena hepatitis virus, hepatitis non-virus, penggunaan alkohol berlebihan, penumpukan lemak berlebih, bahkan efek samping dari obat-obatan yang kita konsumsi sehari-hari. Karena hati berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa racun dari obat-obatan tersebut. Ketika hati rusak, maka otomatis tubuh akan kehilangan kemampuannya untuk mengeluarkan zat beracun tersebut dari tubuh. Yang ketiga, obstruksi biliar. Nah, setelah bilirubin meninggalkan hati, ia akan berikatan dengan empedu yang dikeluarkan oleh kantong empedu melalui saluran yang terhubung dengan pankreas dan dikosongkan ke usus kecil untuk dikeluarkan melalui saluran pencernaan kita. Jika bagian saluran ini tersumbat, maka bilirubin tidak akan dikeluarkan melalui darah dan menumpuk pada tubuh. Ini disebut obstruksi biliar ya. Yang keempat, gangguan pankreas. Ternyata saat pankreas kita bermasalah, proses pengeluaran dari hati menuju usus kecil ini akan terganggu. Bisa disebabkan karena pankreatitis atau infeksi pada pankreas, tumor pada pankreas, bahkan kanker pada pankreas. Yang kelima, penyakit hati berlemak atau fatty liver. Ini disebabkan karena meningkatnya kadar lemak pada hati akibat kerusakan hati nih teman-teman. Nah, itu tadi yang bisa aku sharing tentang jaundice ya, atau penyakit kuning. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis komentar di bawah ya. Dan dadah teman-teman, see you di video lanjutan.